Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sobat PBB yang berada di rumah maupun yang hadir hari ini maupun yang bergabung via Zoom, kami ucapkan selamat datang. Dan sebelum kita mulai acara ngaji politik pada episode pertama ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Sobat PBB, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai update tentang pembahasan rancangan undang-undang pemilu untuk 2024. Dan sangat berbahagia pada siang hari ini kita ditemani oleh narasumber yang sekaligus beliau juga adalah ketua tim RUU Pemilu dari Partai Bulan Bintang, sekaligus ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang. Nah, oleh karena itu kita berikan sambutan untuk Dr. Yasin Ardi, ya. Selamat datang, Dokter. Saya sebutnya Pak Yasin aja ya. Pak Yasin aja, Pak Yasin ya. Baik, Pak Yasin, mungkin selama kurang lebih setengah jam ke depan kita akan membahas mengenai sampai sejauh mana RUU Pemilu yang berlangsung hingga hari ini. Pertanyaannya pertama, Pak Yasin, mungkin sudah sampai mana sih Pak RUU ini di DPR? Apakah sudah masuk balik atau masih dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat? Ya, RUU Pemilu untuk menghadapi pemilu 2024 memang ini masih dalam proses, dan kita di Partai Bulan Bintang juga sudah membentuk tim dan sudah melakukan pertemuan beberapa kali. Kita mengundang pakar-pakar juga, dan insya Allah dalam beberapa minggu ke depan ini kita akan finalkan apa yang menjadi pembahasan kita dalam tim. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini nanti akan membawa masa depan Partai Bulan Bintang yang insya Allah kita bisa berkiprah dengan partai-partai lain di parlemen di Senayan nanti. Amin. Nah, mengenai update Pak untuk yang dibicarakan banyak oleh masyarakat luas kan, pertama tentang presidensial threshold. Kalau kemarin kan mencapai 20% suara nasional Pak ya untuk bisa mengajukan capres dan cawapres pasangan. Nah, untuk RUU Pemilu 2024 kira-kira dari RUU yang sudah ada itu apakah masih akan dipertahankan angka 20% atau PBB punya usul lain Pak? Kalau dilihat dari rancangan undang-undang yang ada, 20% itu masih dipertahankan. Tapi kita di Partai Bulan Bintang punya alasan tersendiri untuk tetap bersikuku seperti keinginan kita pada pemilu 2019 yang lalu, yang kita sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tapi tidak sempat dibahas usulan kita. Dan sekarang ini kita akan upayakan lagi agar presidensial threshold itu tidak ada dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 yang akan datang. Dengan alasan bahwa pasal 22 Undang-Undang Dasar 45 itu sesungguhnya pasal 6 sesungguhnya mengatur tentang bagaimana semua peserta pemilihan umum bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden dari masing-masing partai politik itu atau gabungan dari partai politik dengan tidak ada ketentuan presidensial threshold. Oh, berarti usulan dari Partai Bulan Bintang presidensial threshold itu menjadi 0% begitu ya? Jadi bukan menjadi 0%, tapi tidak ada presidensial threshold. Jadi setiap partai politik sebetulnya berhak untuk mengajukan capres-cawapres. Kan ini memang sesuai dengan penguatan sistem presidensial sebetulnya. Kalau kita mau menguatkan sistem presidensial, kemudian kenapa harus ada presidensial threshold kan gitu? Betul. Nah, pertanyaan kedua nih Pak Yasin, presidensial threshold sudah masih ada usulan dari DPR 20%, tapi dari PBB mengusulkan untuk itu ditiadakan. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kalau seandainya masih 20% ya,
kalau seandainya masih. Pertanyaannya apakah itu juga akan dipakai hasil di 2019? Kalau kemarin kan 2019 Iya. kita memakai hasil 2014. 2014. Itu kan yang jadi bermasalah juga. Iya. Masa tiket dipakai 2 kali kan gitu. Nah, untuk 2024 ini kira-kira usulan dari rancangan undang-undang itu apakah kita pemilihan presiden dan legislatif itu akan berbarengan lagi atau presiden threshold itu nanti diambil dari hasil 2024? Kalau dilihat dari rancangan undang-undangnya, itu akan diambil dari hasil 2019. Wah, sama ya. Jadi sama dengan pola pemilu Pilpres 2019. Iya. Nah, tapi sekali lagi bahwa kalau itu dilakukan lagi, maka sesungguhnya prinsip demokrasi dan keadilan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dilanggar. Betul, betul. Nah, oleh karena itu maka kita tetap akan memperjuangkan agar presiden threshold itu ditiadakan. Mudah-mudahan perjuangan kita kali ini bisa berhasil karena kita akan berupaya kita yang duluan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi nanti dibandingkan dengan organisasi atau individu lainnya yang pengalaman kita sebelum pemilu 2019 itu kita didahului oleh orang lain sehingga kemudian ajuan kita judicial review itu tidak dibahas di Mahkamah Konstitusi. Baik. Nah, ini untuk sobat PBB ataupun dimanapun Anda berada ya yang menyaksikan video YouTube ini. Jadi kalau Anda punya jagoan, punya idola yang Anda harapkan bisa maju sebagai capres 2024, ini terancam nggak bisa maju nih. Kalau sampai RUU ini tidak dikritisi. Karena seperti yang terjadi di 2019 pada akhirnya calon-calon potensial hilang ya Pak Yasin ya. Calon-calon potensial Pak Yusril Iza Mahendra nggak bisa maju, Pak Gatot Nurmantio nggak bisa maju, mungkin 2024 Pak Anies Baswedan juga nggak bisa maju. Dan dia banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang muda-muda yang berpotensi begitu, yang berprestasi nggak bisa maju karena tidak mengantongi 20% threshold tadi kan. Dan ini akan mengurangi kualitas kepemimpinan nasional kalau saya pikir ya Pak Yasin ya. Betul. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi perhatian untuk kita semua supaya presidensial threshold ini ditiadakan sesuai dengan aspirasi umat Islam khususnya maupun dari Partai Bulan Bintang. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Yasin, bagaimana dengan parliamentary threshold? Nah ini ada isu naik 7%. 4% aja banyak partai sudah ngos-ngosan ini termasuk PBB. Bukan isu lagi, itu sudah masuk dalam rancangan undang-undang pemilu. Sudah di RUU sudah masuk. 7%. 7% dan tidak hanya nasional tapi juga akan berlaku di daerah. Di daerah 7% juga. 7% juga. Jadi kalau DPRD-nya nggak masuk, DPRD-nya nggak sampai 7%, anggota DPRD-nya nggak masuk juga ya? Angus juga. Nah, maka itu kita di Partai Bulan Bintang untuk parliamentary threshold ini sama dengan presiden threshold tadi. Kita juga ingin usulkan agar ditiadakan. Jadi tidak ada parliamentary threshold. Karena sebenarnya parliamentary threshold itu adalah salah satu cara untuk membunuh demokrasi. Betul. Dalam pemilihan umum. Jadi misalnya Partai Bulan Bintang misalnya dapat 1 kursi, kemudian kursi itu tidak bisa dipakai karena partai tidak lolos parliamentary threshold. Nah, padahal rakyat memilih calon yang bersangkutan atau partai yang bersangkutan. Nah, alasan inilah yang paling utama kita akan ajukan sehingga kemudian parliamentary threshold itu juga akan kita minta supaya ditiadakan. Nah, ada usul yang paling bagus sebenarnya. Ini sebenarnya kita sudah pernah usulkan juga tahun 2009. Kita mengusulkan fractional threshold. Nah, jadi yang dibatasi itu adalah fraksinya. Bahwa kalau tidak mencapai, misalnya mencapai 7%, maka partai politik itu tidak boleh membuat fraksi di parlemen atau di DPR. Nah, ini mungkin lebih logis untuk kita jadikan ketentuan dalam undang-undang pemilu sehingga nanti 1 kursi pun partai politik itu dia peroleh dalam pemilu, maka dia tetap bisa gunakan. Nah, cuma tidak boleh membentuk fraksi sendiri. Dia harus gabung ke fraksi lainnya. Nah, itu juga sedang kita garap sekarang ini di tim. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi konsen kita dalam rangka memperjuangkan ini melalui teman-teman di parlemen.
Karena bagaimanapun kita tidak punya fraksi di sana. Nah, iya. Jadi perjuangan ini memang perjuangan yang membutuhkan pikiran dan tenaga, lobby-lobby yang kuat, sehingga nanti keinginan kita ini bisa kita wujudkan di dalam undang-undang pemilu yang akan datang. Oke, sebelum lanjut nih Pak Yasin, untuk teman-teman yang di Zoom, apakah terdengar suara dengan baik? Kalau terdengar, kasih jempol. Kalau suara terdengar dengan baik, kasih jempol. Apakah terdengar teman-teman di Zoom? Nggak ada respon, jempol nggak? Kurang jelas. Oh, kurang jelas ya. Mungkin mic-nya bisa lebih dekat Pak Yasin. Nah, Pak Yasin, kita lanjut lagi. Untuk banyak masyarakat bertanya sebetulnya, kenapa sih parliamentary threshold harus ada sebetulnya? Karena kalau kita bicara demokrasi, ini kita demokrasi bisa dibilang liberal dan lebih liberal daripada negara liberal begitu. Betul. Karena kita bukan hanya beradu antar partai, tapi juga diadu di dalam partai kan gitu. Adalah kita demokrasinya demokrasi Pancasila. Iya, maksud saya sudah kita mempraktekkan demokrasi paling liberal dalam sistem pemilihannya, tapi kok dibatasi dengan adanya parliamentary threshold itu. Harusnya kan kalau liberal tuh ya one man one vote, siapapun terpilih masuk kan begitu kan. Betul. Nah ini kok kayak tanggung-tanggung, ini demokrasi liberal tapi satu sisi masih dibatasi dan sebagainya. Ini sebetulnya ada apa sih di balik parliamentary threshold ini kalau boleh Ya, tahu? jadi pada pemilu 1999 2004 yang diterapkan itu adalah electoral threshold. Nah, electoral threshold itu juga membatasi, ya, tapi pembatasan itu semua partai politik yang memperoleh kursi bisa menggunakan kursinya di parlemen. Akan tetapi dia tidak boleh membentuk fraksi sendiri kalau dia tidak lolos ET. Sebenarnya ini lebih bagus, cuma kelemahannya ET itu partai yang bersangkutan kalau tidak lolos ET pada pemilu itu, dia tidak boleh ikut lagi pada pemilu berikutnya. Dia harus merubah nama. Oh, ya. Kalau dia mau tetap ikut pemilu berikutnya. Dan itu kita pernah lakukan di Partai Bulan Bintang. Dulu kita pernah bentuk tahun 2006 Partai Bintang Bulan untuk mengganti Partai Bulan Bintang pada pemilu 2009. Nah, tapi ternyata pada prakteknya Undang-Undang Pemilu untuk 2009 mengalami perubahan sehingga Partai Bulan Bintang bisa ikut lagi menjadi peserta pemilu pada pemilu 2009. Akhirnya Partai Bintang Bulan kita lebur kembali masuk ke dalam Partai Bulan Bintang sampai sekarang. Jadi apa sebetulnya alasannya Pak parliamentary threshold? Parliamentary threshold itu sebenarnya desainnya itu adalah untuk mengurangi jumlah partai politik sebenarnya. Pertanyaannya kenapa harus dikurangi? Desainnya itu. Nah, ini ada ya politik praktis yang memang sebagian teman-teman partai politik lainnya itu mungkin tidak ingin disaingi oleh partai yang lain. Ya, mereka lah yang boleh masuk ke parlemen. Kalau perlu hanya ada 3 partai politik di parlemen. Artinya balik ke Orde Baru dong. Ya, cuma bedanya kalau Orde Baru kan dipaksa. Dipaksa, ini dilegalkan. Kalau ini penggabungannya itu dilegalkan melalui undang-undang. Nah, sehingga undang-undangnya setiap pemilu itu dilakukan perubahan. Padahal sebenarnya undang-undang pemilu itu kalau mau adil itu harus dilihat dulu berlaku 3 kali pemilu baru direvisi kalau ada kekurangannya. Tapi ini setiap mau pemilu Berubah. direvisi undang-undangnya. Iya. Setiap mau pemilu direvisi, sehingga belum kelihatan kelebihan dan kekurangannya seperti apa, langsung direvisi lagi. Nah, padahal seharusnya beberapa negara di dunia ini itu mencoba mempraktekkan undang-undang pemilunya itu tidak pada setiap pemilu dia revisi, tapi dia berlakukan 3 kali pemilu, setelah itu baru dilihat kekurangan kelebihannya apa, baru direvisi. Nah, kalau kita di Indonesia ini karena semangat untuk mengurangi jumlah partai politik itu mungkin sehingga kemudian setiap pemilu dilakukan revisi itu, dan persyaratan PT-nya itu selalu
tingkatkan supaya nanti partai politik yang bisa masuk parlemen itu adalah partai politik yang punya kursi minimal 7% kalau untuk yang akan datang ini, atau 10% nanti mungkin pada 2029 dan seterusnya, sehingga nanti pada saatnya itu ya disitulah partai politik di parlemen hanya ada 3 atau bahkan 2 saja. Nah itu kan kalau kita kan selama ini selalu gembar-gemborkan Bhinneka Tunggal Ika begitu ya. Artinya kita memahami dan harus memperhatikan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan keanekaragaman partai-partai politik, saya pikir baik secara ideologi maupun secara kelompok. Dan kelompok-kelompok ini kan sebetulnya harusnya bisa semua diakomodir dalam sebuah sistem pemilu. Kalau kita bicara di Eropa misalkan, ada satu partai yang khusus bicara masalah satu isu saja, seperti partai Green Party atau partai hijau kan. Pemilihnya sedikit, tapi ketika ada satu senator yang lolos, 2 senator yang lolos, itu mereka benar-benar memperjuangkan lingkungan. Nah, mereka nggak punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika loh Pak. Sedangkan kita yang punya pedoman Bhinneka Tunggal Ika, tapi kok saya melihat ada semacam pemaksaan untuk kemudian menyeragamkan partai politik yang sebetulnya kita justru harus beraneka ragam supaya semua aspirasi kelompok-kelompok yang ada di masyarakat bisa terakomodir dalam sistem pemilu kita. Begitu kan ya Pak Yasinnya. Jadi memang kalau Green Party di Jerman itu bahkan selama berjuang pada akhirnya mereka bisa menjadi kanselir kan, di Jerman. Pada akhirnya menjadi kanselir. Nah di Indonesia ini cenderungnya memang itu demokrasi itu sebenarnya mau dibunuh. Padahal kalau kita lihat kata demokrasi itu pada hakikatnya kan berasal dari kata demos. Kratos, pemerintahan rakyat. Nah, yang namanya pemerintahan rakyat itu kan seharusnya seluruh rakyat di negeri itu terlibat dalam mengambil kebijakan atau keputusan di parlemen. Jadi tidak hanya ditentukan oleh kelompok tertentu atau bahkan hanya 2 kelompok saja yang menentukan. Nah, tapi semua kelompok yang ada di dalam masyarakat itu harus ikut terlibat dalam penentuan kebijakan negara, sehingga sekecil apapun persoalan yang dihadapi oleh rakyat itu bisa diatasi bersama. Betul. Tidak hanya ditentukan oleh 2 kelompok atau 3 kelompok saja. Jadi kalau saya simpulkan nih Pak Yasin, parliamentary threshold ini bisa dibilang adalah ambisi kelompok-kelompok politik besar. Betul. Kalau saya lihat ya, betul ya. Nah itu yang terjadi. Nah ini untuk sobat PBB ataupun masyarakat yang menyaksikan ini harus kita kritisi bareng-bareng nih, ya, bahwa ada upaya pembunuhan demokrasi kalau bahasanya Pak Yasin tadi ya, membunuh partai-partai kecil, membunuh kelompok-kelompok kecil untuk kemudian mencoba menyeragamkan garis politik kita, padahal kita sudah mengakui bahwa negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika yang sangat beragam kelompok dan aspirasinya. Nah, Pak Yasin terakhir nih, ini kan PBB nggak punya kursi nih Pak di DPR. Lalu bagaimana sebetulnya sistem atau tim RUU pemilu yang ada di PBB sekarang bisa memberikan pengaruh pada keputusan yang akan diambil DPR nanti pada saat ketukan palu untuk pembahasan RUU pemilu? Jadi memang kita sadari bahwa di parlemen Partai Bulan Bintang tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi kita berupaya melalui cara-cara lain. Misalnya sekarang ini Sekjen Partai Bulan Bintang sedang berupaya membuat asosiasi atau kelompok untuk bersama-sama dalam memperjuangkan apa yang kita inginkan. Jadi misalnya partai-partai yang tidak lolos PT pada pemilu 2019 yang lalu sudah berkumpul sekjen-sekjennya untuk membicarakan ini. Dan kita berharap apa yang dihasilkan oleh asosiasi ini bisa menjadi kekuatan pertama yang kita bisa dapat untuk berjuang ke parlemen. Kemudian yang kedua, ada juga pikiran dari pakar yang telah kita undang untuk diskusi dalam tim, yaitu Dr. Margarito Kemis. Beliau mengusulkan agar kita mengadakan konvensi nasional, sehingga yang mendesak parlemen itu untuk merubah rancangan undang-undang yang sedang bergulir sekarang ini supaya sesuai dengan
demokrasi kita di negara ini, maka melalui konvensi itu dihadirkan pakar-pakar hukum tata negara yang bisa memberikan masukan dan bahkan sekaligus berjuang agar pikiran-pikiran mereka itu bisa mewarnai undang-undang pemilihan umum untuk menghadapi pemilu 2014 yang akan datang, 2024 yang akan datang. Jadi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini konvensi nasional ini kita akan coba prakarsai, dan pesertanya paling tidak ya partai-partai politik yang tidak lolos PT pada pemilu 2019 itu akan menjadi peserta, dan pakar-pakarnya kita akan coba ambil dari setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia, sehingga nanti yang berjuang tidak hanya kita Partai Bulan Bintang, tapi para pakar hukum tata negara juga ikut memperjuangkan ini, karena memang kalau ini cara-cara ini kita biarkan terus pada setiap pemilu, maka memang demokrasi di negeri kita ini akan terbunuh. Kalau istilah saya akan terbunuh, akan hilang. Ya, sehingga nanti hanya ada dua kekuatan politik yang akan berkuasa di negeri ini. Nah, saya juga tidak tahu apakah keinginan ini disesuaikan dengan pola di Amerika Serikat misalnya. Secara nasional hanya muncul dua kekuatan, kekuatan Republik dan kekuatan Demokrat. Sehingga dalam rancangan undang ini juga dimunculkan ada pemilu nasional, ada pemilu daerah, pemilu lokal. Nah, sehingga mungkin untuk di lokal, tapi kalau PT 7% juga di lokal itu menjadi masalah juga. Nah, tapi kalau misalnya nanti nggak tahu kalau ada lobby-lobby yang kuat nanti, sehingga nanti ada kemungkinan juga dengan dimunculkannya pemilu dan lokal dan pemilu nasional itu, maka ada dua tahap pemilu nanti. Yang akan datang ini ada dua tahap. Jadi di pemilu lokal itu mungkin banyak partai politik, tapi di pemilu nasional mungkin hanya 2 atau 3 partai politik ke depannya. Nah, oleh karena itu maka kita tetap akan berjuang agar keinginan kita ini bisa terpenuhi dalam undang-undang pemilu yang akan datang, sehingga demokrasi di negeri kita ini bisa berjalan dengan baik seterusnya. Saya pikir itu.